Nabi Muhammad. Amma ba'd. Wallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik, saya melanjutkan dan kalau bisa disimpulkan ya saya simpulkan. Tuhan Peter rahimakumullah. Dua pemateri sudah sangat jelas mengkritisi atas apa yang tentunya harus kita perbaiki, termasuk dalam hal ini para mujahid yang manakala sudah terjadwalkan sebagai rutinitas kita malam Sabtu ataupun jadwal-jadwal barobij yang lain, nampaknya ini masih kita berlarut-larut ini untuk kita punya tanggung jawab. Jadwal yang sudah terjadwal saja, yang sudah dibarobijkan saja, ini kita masih berlarut-larut. Bagaimana nanti kalau kita diberi amanah oleh Allah, diserahi ngurus bumi, diserahi ngurus desa, diserahi ngurus kabupaten, diserahi ngurus negara. Jadi kalau kita punya impian ke sana, karena Nabi Adam alaihissalam itu dicetak menjadi makhluk politik. Kalau karakter kita belum siap, mental kita belum siap, diserai amanah ngurus bumi, baik itu tingkat desa, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Bagaimana kita nanti pengen punya cita-cita pengen ngurus negara, kan begitu? Kita harus mulai dari latar kabuna tobat atau warotil Quran tartila. Tertib. Iman fitrah kamakumullah. Kenapa Al-Quran ini medianya harus negara? Mempraktekkan Al-Quran medianya harus media negara. Karena Al-Quran itu sesungguhnya adalah undang-undang. Yang namanya agama dalam bahasa Al-Quran itu din. Sedangkan din itu maknanya luas. Din bisa maknanya undang-undang, din bisa maknanya kekuasaan. Dan Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah menuju Taif, Taif dirubahnya menjadi Madinah. Berarti Madinah itu tempatnya diberlakukannya aturan. Tempat diberlakukannya sebuah sistem kekuasaan. Kita ya, yang kemarin 1 bulan penuh dilatih, dididik selama bulan puasa untuk mendapatkan nuzulul Quran dan Lailatul Qadar di dalamnya. Kalau Al-Quran yang isinya undang-undang Allah, medianya bukan media negara, maka jaka sembung bawa golok yang nggak nyambung, jangan gitu kan. Apalagi sampai Al-Quran dianggap satu bacaan kitab suci yang hanya dipahami kalau dibaca hanya dapat pahala, tapi ketika dipraktekkan kemudian berhadapan, benturan, ada tantangan dengan undang-undang yang sekarang sebagaimana ramalan Nabi Muhammad SAW, ini kita sedang mengalami era keempat, summa angtakuna mulukan jabarian, masya Allah laha angtakuna sumantakot, kan begitu kan? Kemudian bergantilah era, di mana era yang keempat itu mulukan jabarian, kekuasaan yang bersifat tiran. Kalau mulukan itu masih mending. Satu kekuasaan di mana sistemnya masih sistem Islam, sistemnya masih sistem Allah, meskipun puasanya kadang baik, kadang tidak baik. Tetapi ketika mulukan jabarian, ini memang begitu gencarnya musuh-musuh Islam yang ingin merusak tatanan, ya, di mana kita tentu saja menerima estafet dari nabi-nabi, terutama digambarkan, disimbolkan oleh Nabi Aulil Azmi.
Syara alakum minad dini ma wasobihi nuha auhayna ilaika wa ma wasoyna bi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimudin wala tatafarraqu fi kabura alal musyrikina matad'uhum ilai. Telah disyariatkan kepada Nuh, juga kepadamu Muhammad, juga kepada Ibrahim, Musa, Isa an aqimuddin. Kalau tadi Ustaz Asari ngupas tentang akimisolah. Akimisolah itu bersifat persiapan dalam rangka nanti kalau akimisolahnya sudah benar untuk menuju an aqimuddin. Tegakkan sholat dalam rangka tegakkan din. Bisa dipahami? Makanya ya kan rahimakumullah, orang yang siap dalam rangka an aqimuddin pasti orang yang sudah selesai melaksanakan akimisolah. Akimisolahnya dalam rangka apa? Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji itu dipahami oleh lembaga, dipahami oleh tafsir UIB, dipahami oleh tafsirnya Wa Agus, dan ini berdasarkan disiplin ilmu. Hubungannya dengan apa? Fahsya itu apa? Kenakalan, kejahatan sesama manusia, antar manusia. Sementara kejahatan kedua, kemunkaran, hubungannya dengan dosa-dosa kita terhadap Sang Maha Khalik. Jadi mencegah hal-hal yang bersifat vertikal, juga mencegah hal-hal yang bersifat horizontal. Oh ya, ini horizontal ya, ini vertikal. Balik. Terima kasih. Maka ketika sholatnya benar, nggak mungkin itu terjadi hal-hal yang jahat terhadap sesama manusia. Masalah warisan, masalah galang sawah, ya, masalah minjem ember, masalah pinjam meminjam, masalah jual beli, masalah, banyak masalah. Karena hidup ini memang banyak masalah. Karena harus bermasalah. Orang yang sholat yang seperti apa yang nantinya bisa an aqimuddin? Tadi karakternya seperti lebat. Ya. Ada lagi saya nambahin karakternya seperti burung. Yang di UIB sempat saya sampaikan 259, kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah 260, 259 hubungannya tentang negara yang sudah mati 100 tahun kemudian dibangkitkan. Asal syaratnya bisa mencetak pribadi muslim mukmin muttaqin sebagaimana 260 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyoal tentang bagaimana Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Personal orangnya harus tumbuh karakternya seperti burung. Kenapa seperti burung? Burung itu sifatnya sederhana, makannya sederhana. Di mana orang kalau sudah berlebih-lebihan, orientasinya uang, orientasinya dun, orientasinya adalah kebendaan, maka nggak akan mampu menjadi mujahid yang berkarakter burung. Kenapa kok burung? Bukan gajah, bukan kerbau. Burung itu mudah terbang, lincah, makannya sederhana. Itu simbol yang disimbolkan Al-Quran dalam 260 Al-Baqarah itu sangat mudah dipahami oleh kita. Alhamdulillah dari Aurgelis datang. Berarti burung nggak ini? Burung. Nah, di samping burung itu berkarakter mudah terbang, burung juga mudah untuk menyampaikan dakwahnya dengan lisan. Ada dalam sebuah hadis. Apa itu? Jihadil kafirina wal munafiqina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian dalam rangka menghadapi
orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan harta kalian, dengan nyawa kalian, juga dengan mulut-mulut kalian. Mujahid yang berkarakter burung pinter ngoceh nggak? Ngoceh. Pinter ngoceh, Assalamualaikum. pinter bersilat lidah. Kalau Boy, boy. pelatihnya melatih, assalamualaikum. Itu jelas. Waalaikumsalam. Kan begitu kan? Kudus, kurang adus. Kalau ababil mah assalamualaikum. Saudara-saudara yang kami rahmatullah, di samping kita lincah, tidak merasa berat ya, kakinya untuk melangkah karena meyakini keberkahan. Melangkahnya para mujahid mencari keberkahan, termasuk mohon maaf karakter burung ini supaya kita ini melangkahnya lincah, melangkahnya mudah. Makanya ala babil, saya perintahkan kamu harus bisa nyupir nggak? Nyuci piring. Bisa nyupir, bisa mengendarai mobil. Alhamdulillah. Ini saya akui kalau masalah ini hebat. Bil. Tertuntut saya Infokom harus memberikan dedikasi yang tinggi terhadap perjuangan ini. Saya Lebay. orang kampung sekalipun nggak bisa nyupir. Bagaimana caranya bisa nyupir? Akhirnya dia punya gagasan, wah harus beli mobil dulu. Uangnya nggak punya, bagaimana caranya supaya punya? Ya bagaimana sih caranya? Iya, Siapa tuh sampai sekarang katanya belum lunas ya utangnya. Atur aja bagaimana bang? Ini awas, ngendarain mobil saja sampai dia itu karena sehingga jadi mujahid seperti burung bisa. Apalagi mohon maaf, mujahid yang belum bisa mengendarai motor. Mohon maaf. Harus merasa punya tadi tuh. Jangan sampai mujahid seperti kutang, kurang tanggung jawab. Kalau kita tidak bisa mengendarai motor, nantinya kemana-mana. Kalau ada target sasaran objek dakwah, nantinya kesulitan nggak? Punya motor sekalipun nantinya akan nyusahin orang lain. Sekarang masalahnya di kita itu ada yang bisa ngendarain motor tapi nggak punya motor, itu masalahnya. Ada yang punya motor nggak bisa nyupir. Bingungnya di situ. Tempatnya berjauhan. Bingung nggak saya Bagus bingung. Saudara-saudara Yohan Bidin rahmatullah. Siap kita berkarakter burung? Siap. Karena burung itu Siap. jangkauannya itu Oh, siap. Siapa dipertanggungjawabkan ya? makannya sederhana. Kalau misalnya yang bahan makan pokoknya itu kupu ulatnya, kalau misalnya beras ya, kadang ikan sederhana. Jadi hidup itu tidak dipusingkan dengan terlalu banyak beban kebutuhan yang semrawut ya, yang kategorinya menyusahkan dirinya. Itu yang dimaksud dengan mujahid harus memiliki karakter burung. Dari sumur adem, Kalau saya dengan Ustadz Asari ini, sakral dunia akhirat, dulu pernah keliling sambil jualan jerpaya, buah jerpaya, perpaduan jeruk dengan pepaya. Keliling kemana tadi? Majalengka, Cirebon, Palimanan, keliling sambil dakwah sambil jualan. Nggak pulang, kadang seminggu baru pulang tadi ya. Dapat uang berapa tadi? Pagi. Artinya saya bukan yang sekedar teori ngomong, tidak. Susah. Karena apa yang disampaikan kalau sudah dilakukan enak. Lain para penceramah yang ngomongnya doang tapi belum melakukan, bebannya terlalu berat. Sikronik. Bener gak? Ustaz? Maka di sini kembali, ketika Al-Quran dipahami dengan medianya media negara, maka apa saja kita akan diberi kemudahan. Contoh misalnya bicara bab zakat. Oh, zakat itu berarti kaitan dengan zakat berarti. Ada yang namanya mujaki, ada yang namanya mustahik, ada yang namanya amil, dikelola, dibikin datanya, bagaimana cara pendistribusikannya, dan ini hubungannya adalah antara bawah dengan atas, antara yang urus dengan yang diurus, berarti hubungan dengan negara nggak? Negara itu isinya yang urus dan yang diurus. Tapi kalau misalnya pemahaman
sebuah kitab suci Al-Quran yang ya'lu wa la yu'la alaih Islam itu. Kemudian Al-Quran kitab sucinya dipahami hanya sebatas ormas. Terlalu kecil nggak? Terlalu kecil, Mas. Makanya orang-orang yang punya pemikiran besar, jiwanya jiwa besar, berjiwa besar, mentalnya mental Besar. yang bisa diandalkan, dibanggakan, adalah orang-orang yang memahaminya tidak kerdil. Memahami kitab suci Al-Quran berarti meyakini bahwa Al-Quranlah kitab suci, undang-undang Allah, yang mana Allah itu alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardh yuwajibu lima yasa wa yaghfiru lima yasa. Allah ala kulli syai'in qadir. Tahukah kalian bahwa kekuasaan Allah itu seluas langit dan bumi? Mengampuni menyiksa bagi yang dikehendaki, memberi ampun bagi yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, oleh karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, ya, manakala kita sudah memahami Al-Quran medianya harus media negara, berarti negara umat Islamnya harus punya kekuasaan nggak? Harus punya kekuasaan. Maka cara pandang Nabi bangun Madinah, cara pandang Wali Sanga bangun Demak, cara pandang selanjutnya ada Cirebon, ada Banten, dan sekarang karena istimror akan terus berkelanjutan sampai akhir zaman. Sekarang Al-Qurannya diwariskan kepada kita karena Nabi titipnya 2 pusaka. Ada yang apa hadisnya? Ma'amroini ma'irtabasakum bima tadi lo apa? Kita Allah wa sunnatur rasul. Wa sunnatur rasul. Aku titipkan 2 pusaka yang bila mana kalian pegang teguh dua-duanya, kalian akan selamat selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu dalam bentuk tertulis, As-Sunnah itu dalam bentuk yang dipraktekkan. Al-Quran dipraktekkan Nabi. Mudah nggak? Mudah. Jadi kalau orang yang belajar Quran tidak paham Sunnah Nabi akan kehilangan jejak, nggak akan paham. Bisa dipahami? Maka apa yang disampaikan oleh Ustaz Johan terkait dengan ilmu fikih menurut mazhab A, B, C, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, tidak akan bisa terlaksana panduan-panduan kodifikasi kitab-kitab yang dihasilkan dari imam mazhab itu kalau negaranya tidak welcome. Kalau negaranya tidak kalau kekuasaan sistem kekuasaan tidak welcome. Di kitab fikihnya Imam Syafi'i ada bab hukum bagi pencuri nggak? Ada bab kisos nggak? Ada bab poligami nggak? Demikian di Imam Ahmad, demikian di Imam Hanafi, demikian di Imam Maliki. Kalau kitab fikih pemahaman dari beberapa simpulan yang ia dengan ilmunya mengistihadi menentukan hal-hal yang terkait dengan bagaimana Al-Quran kemudian dipraktekkan dalam kodifikasi bagaimana untuk ibadah sehari-hari, baik itu menyangkut masalah harta, baik itu menyangkut masalah muamalah, baik itu menyangkut masalah politik, hukum dan sebagainya. Kalau tidak diakomodir oleh sistem kekuasaan, maka itu dianggap mazhab fikih, kitab-kitab fikihnya hanya sebatas bacaan. Pesantren banyak, ya, mempelajari fikih, ya, lulusan pesantren 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun hanya untuk hafalan. Nah, ini terjadi di negara kita dulu. Negara Nusantara itu banyak penguasa-penguasanya, para sultan di mana pernah menerapkan syariat Islam. Kemudian ketika implikasi dampak dari penjajahan Walanda ya, POC, Company, kemudian akhirnya mereka dengan dendamnya karena 120 Al-Baqarah, walantardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tabi ambilatan, tidak akan ridho yang namanya Yahudi dan Nasrani kepada kita umat Islam hingga kita ikutan. Nah, bagaimana artinya? Ikutan cara milih pemimpin dengan cara demokrasi, ikutan nggak? Cara muamalahnya dengan sistem riba bank, ikutan nggak? Cara anak mudanya, ikutan nggak?
Cara bergaul anak muda sudah ikutan. Ini tantangan buat kita. Bagaimana maju mundurnya umat Islam dengan pedoman Al-Quran. Hada basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Ini bergantung pada kita. Kalau kita hanya betul-betul ingin menegakkan Al-Quran, berarti 259 Al-Baqarah. Bagaimana Allah membangkitkan negeri-negeri yang sudah hancur? Syaratnya 260 Al-Baqarah. Bagaimana pertanyaan Ibrahim terjawab sudah oleh kita. Kitanya seperti karakter-karakter burung yang mudah terbang. Gak bisa nyupir mobil, belajar. Gak bisa mengendarai motor, belajar. Motornya gak punya, ya belajar bagaimana caranya punya. Ya, kalau zamannya Nabi Muhammad itu kan saya nggak akan cerita terlalu dalam lah. Iya benar. Bagaimana caranya punya motor? Ya atur aja bagaimana baiknya. Kayak bagus. Kan gitu. Pengen punya pengaruh, bagaimana caranya? Itu sultan. Ya. Menikahi anaknya Tumenggung, menikahi anaknya Adipati. Akhirnya kan dengan menikahi anak Tumenggung, menikahi Adipati, dia akhirnya dengan sendirinya ketempelan pengaruh. Dengan pengaruhnya dia berdakwahkan Islam. Begitu cara berpikir Mujahid itu. Padahal itu. Oh ini ternyata kita bisa masuk ke lingkaran istana. Masuklah bagus gambar ke lingkaran istana. Begitu. Bil. Jangan karena faktor hawa nafsu, tapi tujuannya, kepentingannya tidak lain. Bagaimana cara lakum tadi? Anaknya menegakkan din, baru mujahid sejati itu. Cara berpikirnya, wah ya saya belajar lembaga di jamaah ini baru saya usia SMA. Saya tahu Anda usia SMA. Seandainya saya belajar seusia SMA, sudah bisa dipastikan insya Allah. Satu kelas akan saya giring semua untuk ngaji seperti ini. Gitu, Pak ya? Begitu. Saya kalau seandainya pengen ngulang lagi, ya Allah, saya pengen ngulang lagi, umur saya ditarik lagi seperti usia SMA. Saya akan provokasi semua itu. Saya akan pengaruhi dengan Islam. Hancur kan? Sebenarnya. Sampai akar-akarnya udahlah. Jangankan anak-anak teman seusia saya, sekelas dengan saya, gurunya saya akan ajak. Ustaz Asari begitu. Gurunya ajak kawin masa. Nah maksud saya, jadi punya ilmu lembaga, punya ilmu jamaah, sebagaimana kita dengan bendera UIP ini, kita bangga. Kenapa Wak? Kita ini harus semangat. Ya karena yang mendakwahkan cara, konsep, pandangan seperti ini, pemahaman seperti ini sudah lengke, sudah langka, sudah jarang. Yang ada hanya sebatas ritual bloko, belaka. Dianggapnya agama itu agama ritual saja. Beri. Apa saja ibadah harus berimplikasi terhadap bagaimana vertikal, bagaimana horizontal, kan begitu. Pesan kami dak maju. Misal bab muamalah di antaranya jual belinya kalau ada untungnya bagaimana? Dalam rangka mengagungkan Allah atau dalam rangka mengagungkan selain Allah. Sementara kita dengan daftar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kita bertekad bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan kita pun bertekad tidak akan tertarik kepada karma, tidak akan tertarik kepada konfusiusme, tidak akan tertarik dengan apapun. Saya akan terpatri mengikuti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita bertekad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Wak, saya kan sekarang kan jadi pengurus NU. NU-nya NU bagaimana dulu? Saya kan pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyahnya Muhammadiyah seperti apa dulu? Semuanya spirit Muhammadiyah, spirit NU yang kitohnya, pendirinya Ahmad Dahlan dan pendirinya Haji Hasyim Asy'ari sudah hilang, ditinggal zaman. Masuklah orang-orang Yahudi yang tidak ikhlas, tidak ridho dengan bagaimana perkembangan Islam. Maksud saya? Paham. Kitok NU-nya benar, kitok Muhammadiyahnya benar, tetapi mereka dengan kekuatan uangnya mencari orang-orang yang gempor. Ilmunya ada tapi gempor, lemah, hantam terus, dikasih suap. Habislah dia mentalnya. Akhirnya jengkang nggak? Jengkang. Subhanallah.
Tapi ilmunya tinggi. Baru dihajar. Bukan Mercy. Bukan dihajar dengan apa yang mahal tuh? Ferrari enggak. Baru dihajar Avanza sudah. Apa kata tuan saja. Pengurus ormas Islam sekarang tuh sudah banyak yang seperti itu. Uang masuk dari Iran. Uang masuk dari berbagai belahan dunia membanjiri. Kemudian banyak memberikan iming-iming kepada para asatid, para kiai, para penghulu agama yang diharapkan bisa melakukan perubahan dan bisa meneruskan estafet mewarisi perjuangan Nabi Muhammad ketika sudah hantam dengan keduniawian. Cuan tak berdaya. Wah, Agus alhamdulillah dengan izin doa semuanya ya. Sampai dengan hari ini tetap bertahan. Apa Bagus tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin kaya? Teman-teman seangkatan Bagus sudah banyak yang sudah daftar haji dan sudah berangkat haji. Tapi apakah Bagus tergoyahkan? Oh tidak. Itu baru satu kali, Pak. Kalau Bagus sering. Sampai satu waktu nanti Allah apa sih kalau anak muda bahasanya tiba saat akan indah pada waktunya akan indah pada waktunya. Muja itu begitu. Makan malam Sabtu nongkrong, kadang ada makanan dimakan, kadang nggak ada masalah. Ini dalam rangka mendewasakan saya. Daripada saya nggak keluar pugu, didoktrin terus dengan FB tulisan-tulisan tidak bertanggung jawab. Karena generasi sekarang nih masalah LGBT ini sudah luar biasa nih. Gangguannya LGBT. Awas, hati-hati. Kalau rapat akrab laki-laki dengan laki-laki, hati-hati. Aduh, Paus gak arti. Aduh. Bil, mana hati-hati dengan saya, Bil. Aduh, Jangan tekan itu. Jadi kita harus, Masya Allah. Ini sebenarnya umat Islam Indonesia nih, umat Islam Indonesia, UIB nih, umat Islam bangsa Indonesia. Ini harus sudah mengibarkan bendera setengah tiang. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa kita ini siaga satu, harusnya begitu. Mereka tidak, apakah mereka tinggal diam? Tidak. Ketika muncul orang seperti Wa Agus Damar Wulan, muncul seperti Ustadz Rasa, muncul seperti Ustadz Nasir, muncul seperti Ababil, muncul seperti Ustadz Cokan, muncul seperti Ustadz Sorya, muncul seperti Ustadz Dik Harnulis, apakah mereka tinggal diam? Tidak. Mereka juga sama. Di Al-Anfal tuh, itu apa tadi? Alladzina kafaru ba'duhum awliya ba'd ila tab aluhu takun fitnatung fil ar wa fasadun kabir. Orang-orang kafir itu saling kokoh mengokohkan, saling kuat menguatkan. Kalau kamu tidak segera, orang Islam, orang mukmin, akan terjadi kekacauan dan kerusakan yang besar. Akan terjadi kudus, kurang adus. Ayo, kita bangkit menyongsong kemenangan Islam. Ayo. Ayo terus. Begitu. Ini kadang-kadang kita melangkah dapat apa? Anda sedang investasi dengan Allah. Betul. Allah sudah menyiapkan bidadari untuk Anda. Betul. Allah sudah menyiapkan apapun kenikmatan dunia dan akhirat untuk Anda. Jangan ragu. Kita ini kan kadang-kadang kan tak berdaya. Baru nggak ada duit bensin lemes. Ya Allah, dulu tahu Hanjala pengantin baru ketika ada panggilan jihad perang maju di depan, beliau gugur syahid. Ternyata ketika selesai peperangan ditinjau, apa yang terjadi? Hanjala sudah dimandikan oleh para malaikat. Takbir! Allah! Begitu. Hanjala. Saya kalau tidak merasa punya tanggung jawab terhadap bagaimana umat Islam bangsa Indonesia, khususnya Indramayu, saya tahu Anda tidak tinggal diam. Saya tahu. Setan Anda, saya tahu tidak tinggal diam. Anda menusuk mempengaruhi NU. Anda menusuk mempengaruhi Muhammadiyah. Anda menjadi budak-budak
supaya sistem Islam ini Hilang. seolah-olah apa yang digambarkan oleh Al-Quran yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin menghalang-halangi cahaya Allah. Cahaya Allah. Masuk jadi pengurus NU, masuk jadi pengurus Muhammadiyah, masuk jadi membuat ormas-ormas baru yang berjibun. Tetapi ujungnya Anda menegakkan sistem siapa? Pilihan sistem seperti dua. Wadainahu nazzain. Allah pilihkan dua sistem. Sistem Allah membangun kedaulatan Allah. Ada sistem tagut mempertahankan dan tetap eksis kedaulatan tagut. Tagut selain Allah. Apa saja bentuknya? Bisa pikiran, bisa undang-undang, bisa berhala yang dituhankan. Apa saja itu? Bisa pejabat, bisa orang-orang. Itu sistem tagut. Makanya berbicara asyhadu alla ilaha illallah yang dulu aku sering sampaikan. Muhammadiyah ada syahadat, NU ada syahadatain, ya kan? LDI juga sama. Di kita umat Islam bangsa Islam ada, karena itu merupakan kalimatun nusawa, kalimatun thayyibah. Tapi lihat dasar dan puncaknya kemana? Dasarnya kalau Anda tauhid, yakin kepada Allah, puncaknya sistemnya kemana Anda memperjuangkan? Kalau Anda mempertegas, mengokohkan selain Allah, Anda syahadat bodoh, palsu, kan begitu, gampang. Serem. Anda terpengaruh dengan seragam ormas karena banyak uangnya, setan banyak uangnya. Betul. Meskipun saya pakaiannya cuma sebegini, tapi insya Allah nanti lagi dipikir sama Ibu Depok, rompi insya Allah. Takbir! Begitu semangat Gitu, hidup Bil. nyala-nyala. Gitu, Bil. Ini kadang-kadang saya tuh prihatin. Jam 8 lewat 10 menit, 2-3 orang. Ya Allah. Ya Allah. Otak-otak demokrasi sudah menggelayuti kita, mempengaruhi kita. Kalau orang demokrasi ngumpul rapat, nih uangnya, nih kopinya, pulang bawa amplop, kan begitu? Betul. Apakah Anda terpengaruh dengan seperti itu? Tidak. Tidak, Roma. Gitu. Cemen kalau begitu, mudahin cemen. Itu mudahin apa? Kurap, kudis, kutil, Kutil. kutang. Walah, kutang. Kurang tanggung jawab. Siap, kita tetap semangat. Ya. Kalau lagi bagus begini siap. Tapi giliran malam Sabtu Bos. atau yang sudah terjadwalkan, saya jadi ya Allah. Kalau Anda semangatnya hanya melihat wajah Wak Agus dalam kitab Toriko, dalam paman Toriko, gambar Wak Agus dipotret, tapi bukan untuk dikultus, hanya untuk mengingatkan semangat yang digelorakan untuk terus membangkitkan Islam. Dipotret, Pajang. dibikin gede, dipajang di kamar Anda. Gambar Wak Agus nggak apa-apa, tapi jangan dikultus. Pajang Ingat depan terus rumah. Wak Agus, ingat semangatnya, nggak apa-apa. Bil, panjang depan rumah, calon kowo. Ini kadang-kadang semangatnya kalau Bagus sudah ngomong begini baru wah. Kayaknya malam ini kalau misalnya Bagus siap kita gempur company di sana. Siap. Sudah Sini ya. Pak. Cemen. Ya saya kira Bagus hanya udah lebih dari 30 menit. Terima kasih atas 33. perhatian. Insyaallah mudah-mudahan tetap kita di jalan Allah, mencari ridha Allah. Amin. Mencari ridha Allah. Waladina jahadu bina lana dia nama subulana. Wa inna Allah lamal muhsinin. Sini. Insyaallah kita dalam rangka mencari jalan-jalan keriduannya. Insya Allah. mohon maaf atas segala kesilapan. Allah maafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Hidup Bu Ibi. Hidup Bu Hidup Bu Ibi. Hidup. Bu Ibi Indramayu. Up. Apa Pak? Ganggu.